Kalau lo pakai strategi 12 week year ini, lo bisa ningkatin produktivitas lo sampai 4 kali lipat. Ini bukan sekedar teori motivasi kosong yang bikin semangat sesaat. Ini strategi konkret, terstruktur, dan terbukti. Lo bisa capai target tahunan lo cuma dalam 3 bulan. Kerja 12 minggu, tapi hasilnya kayak orang yang kerja 1 tahun penuh. Dan yang bikin powerful bukan cuma soal waktu. Lo mulai mikir kayak eksekutor, bukan cuma perencana. Lo berhenti menunda, lo mulai gerak. Setiap minggu jadi krusial. Setiap hari punya tujuan jelas. Bukan kerja keras tanpa arah, tapi kerja fokus dengan strategi. Dan di video ini, gue bakal bahas buku 12 Week Year karya Brian Moran dan Michael Lennington. Salah satu buku produktivitas yang paling realistis dan berdampak yang gue pernah baca. Buat lo yang capek merasa stuck dan butuh sistem yang bikin lo benar-benar gerak, lo wajib simak sampai habis. Masalah dengan target tahunan. Mayoritas orang bikin target itu tahunan. Awal tahun semangat bikin resolusi, tapi ujungnya dievaluasi di akhir tahun dan seringnya meleset jauh. Kenapa bisa begitu? Karena target tahunan itu terlalu panjang. Otak kita jadi santai. Ini masih Januari, masih lama, masih banyak waktu. Bulan depan aja lah kita mulai. Sampai tahu-tahu udah Desember. Dan yang dikerjain cuma sia-sia tenaga. Masalahnya kita bukan kekurangan niat, tapi cara kita ngatur waktu dan fokus yang keliru. Target tahunan ngasih ruang terlalu banyak buat nunda. Dan otak kita jago banget cari alasan buat tunda-tunda. Apalagi kalau deadline masih 11 bulan lagi. Itu pola pikir umum. Bahkan di kantor-kantor ada rencana kerja tahunan, tapi dieksekusi asal-asalan. Karena eksekusinya juga lama. Akhirnya semua serba dadakan di kuartal akhir. Penulis buku ini bilang, target tahunan itu nggak efektif. Bukan karena salah niatnya, karena terlalu longgar. Kita perlu pendekatan baru yang lebih intens, lebih fokus dan lebih terukur. Dan disitulah strategi 12 week year masuk. Bukan bikin kita kerja lebih lama, tapi kerja lebih tajam. Kalau lo cuma punya 12 minggu buat capai target lo, waktunya mepet. Jadi lo nggak punya waktu buat menunda. Setiap minggu itu krusial, setiap hari jadi bernilai. Bukan nunggu-nunggu akhir tahun baru sadar, wah kenapa belum ngapa-ngapain ya? Kalau lo udah capek sama resolusi yang cuma jadi tulisan, mungkin bukan lo yang gagal, mungkin cara ngaturnya yang salah. Salah satu solusinya yaitu 12 week year ini. Dalam program ini, 1 minggu dianggap 1 bulan, jadi 12 minggu sama dengan 1 tahun. Bukan karena kita mau ngebut doang, tapi karena kita mau bikin waktu lebih padat, lebih fokus dan lebih bernyawa. Lo nggak lagi nunggu Desember buat evaluasi. Lo kasih tenggat waktu 12 minggu, atau tiap minggunya itu penting banget. Mungkin lo mikir, ini mah cuma kayak ngebagi tahun jadi triwulan. Apa spesialnya? Nah ini dia. Memang kelihatannya sepele, tapi ini pendekatan yang didukung oleh psikologis dan neuroscience. Karena gini, otak manusia bereaksi lebih kuat terhadap ancaman yang dekat, deadline yang mepet, dan waktu yang terasa sempit. Target tahunan itu terlalu jauh. Otak kita malas-malasan karena mikir masih ada waktu. Tapi kalau lo pakai metode ini, otak lo mulai panik sehat. Fokus naik, prioritas jadi tajam. Gak ada ruang buat menunda, gak ada alasan buat leha-leha. Ini bukan soal ngebagi waktu doang. Ini soal gimana lo mindsetnya berubah. Lo jadi mikir kayak atlet yang siap lomba 12 minggu. Bukan pegawai yang nunggu gajian bulanan. Dan yang paling gila, karena waktunya pendek, lo jadi action driven. Bukan lagi mikirin visi misi mengawang, tapi melakukan eksekusi harian. Selanjutnya adalah Parkinson Law dan urgensi waktu. Pembahasan ini saya pernah bahas, yaitu Parkinson Law. Pekerjaan akan berkembang sesuai waktu yang tersedia. Kalau lo punya waktu setahun, ya lo bakal molor kerja setahun. Lo santai, lo tunda, lo mikir, masih lama nanti juga kelar. Sampai akhirnya nggak kerja-kerja juga. Tapi kalau lo kasih waktu cuma 12 minggu, otak lo bakal menyesuaikan. Target lo yang tadinya 1 tahun, sekarang harus jadi 3 bulan. Dan lo bakal otomatis mikir, apa yang penting banget ya? Apa yang harus gue kerjakan sekarang? Lo nggak sempat overthinking, lo nggak bisa nunda. Karena apa? Waktunya mepet. Akhirnya lo kerja lebih fokus, lebih niat, dan hasilnya lebih nyata. Ini bukan soal kerja keras, tapi karena lebih tajam dan lebih terarah. Karena waktu lo dikunci, dan ini bikin otak lo aktif terus-menerus. Pertanyaannya, metode ini asalnya dari mana sih? Metode ini bukan asal-asalan. Dia lahir dari dunia atletik, tepatnya dari sistem yang disebut periodisasi. Sejak tahun 70-an, para atlet olimpiade dilatih dengan cara membagi latihan menjadi fase-fase kecil. Bukan latihan semua sekaligus,
tapi fokus ke satu kemampuan selama 4-6 minggu. Misalnya fokus ke kekuatan dulu, lalu pindah ke kecepatan, lalu ke teknik dan seterusnya. Kenapa? Karena tubuh manusia nggak bisa berkembang optimal kalau dibebani semua dalam satu waktu. Fokus parsial, tapi intens. Dan hasilnya terbukti. Atlet yang dilatih seperti itu tampil lebih tajam di hari pertandingan. Nah, prinsip ini kemudian diadopsi oleh dunia kerja dan pengembangan diri. Karena otak dan mental juga butuh fokus, bukan menyebar kemana-mana, tapi menejamkan satu target dalam waktu pendek. Inilah yang jadi dasar dari buku ini. Gak nunggu akhir tahun buat evaluasi, tapi ngegas maksimal setiap 12 minggu. Fokus, padat, dan hasilnya lebih terukur. Masalahnya kita bukan kurang tahu. Masalah terbesar kita bukan di ilmu, tapi di eksekusi. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita nggak melakukannya. Kita tahu cara sehat, makan lebih baik, olahraga teratur, tidur cukup, tapi kita tetap rebahan, tetap makan sembarangan, tetap begadang. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita nggak merasa butuh. Penulis bilang, banyak orang gagal bukan karena nggak tahu cara sukses, tapi karena nggak merasa waktunya mepet, kurang rasa urgensi bikin kita santai, menunda-nunda dan akhirnya jadi stuck. Kalau kamu kasih 1 tahun buat kerjain tugas, kamu bakal santai. Tapi kalau cuma kasih 1 minggu, kamu langsung fokus. Urgensi bikin kita bergerak. Makanya teori ini dibuat untuk menciptakan tekanan waktu buatan. Biar kamu merasa setiap minggu itu penting. Biar kamu berhenti menunggu waktu ideal. Dan akhirnya mulai bergerak sekarang juga. Metode ini ngebantu lo keluar dari jebakan nanti aja. Karena lo sadar, lo nggak punya waktu buat menunda. 12 minggu itu cukup panjang buat bikin perubahan nyata, tapi juga cukup pendek untuk bikin lo ngerasa, gue harus mulai sekarang. Dengan sistem ini, lo bakal punya 4 kali tahun baru dalam setahun. Lo bisa mulai ulangi tiap kuartal. 4 kali kesempatan buat ngejar goal lo. Minggu ke-13 jadi waktu buat rehat. Dan yang paling penting, kalau lo gagal di 1 tahun, lo nggak harus nunggu Januari buat mulai lagi. Masih ada 3 tahun lainnya buat lo ngegas lagi. Metode ini bukan cuma strategi, tapi cara buat bikin hidup lo lebih urgent, lebih terarah, dan lebih produktif. Setidaknya, untuk membuat metode ini berjalan dengan baik, kamu harus memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah visi. Kalau lo pakai strategi ini, lo harus mulai dari satu hal, yaitu adalah visi. Lo harus tahu dulu, hidup kayak apa yang benar-benar lo mau. Bukan cuma ngikutin tren, bukan juga cuma ikut-ikutan motivasi kosong, tapi visi yang keluar dari dalam diri lo sendiri. Bayangin, kalau lo bisa punya tahun sempurna, itu kayak apa? Penghasilan lo berapa? Badan lo kayak apa bentuknya? Karir lo sampai di mana? Hubungan lo sama siapa, sehat atau enggak? Itu bukan sekedar mimpi, tapi gambaran konkret yang bikin lo tergerak. Karena selama lo nggak punya koneksi emosional yang kuat ke visi lo bakal kalah di tengah jalan. Kenapa? Karena dalam progres, lo ngejar tujuan itu, lo akan terus bertemu 2 pilihan. Yang pertama adalah nyaman, yang kedua adalah nggak nyaman. Dan lo tahu sendiri, yang bikin hidup lo berubah, nggak pernah ada di zona nyaman. Lo pengen badan fit, berarti lo harus rela ninggalin junk food, mulai olahraga, dan tidur cukup. Lo pengen punya bisnis sukses, berarti lo harus siap mulai dari nol. Ditolak pasar, dikritik orang, dan secara ilmiah, ini bukan omong kosong. Saat lo mikir masa depan, otak lo tepatnya amigdala aktif. Dia ngasih sinyal bahaya, karena masa depan itu nggak pasti. Tapi ada penyeimbangnya. Prefrontal cortex, bagian otak yang bikin lo bisa ambil keputusan dengan logika. Nah, semakin sering lo mikir visi hidup lo, dan semakin lo kasih rasa ke dalamnya, prefrontal cortex lo makin aktif, dan itu bikin lo makin kuat buat ambil aksi. Jadi jangan anggap remeh langkah pertama ini. Visi lo bukan sekedar tulisan di jurnal. Itu fondasi hidup lo buat 12 minggu ke depan. Lo udah punya visinya. Kalau belum, duduk, tulis dan rasain. Yang kedua adalah rencana. Visi tanpa rencana hanya ilusi. Setelah lo punya visi yang jelas, langkah selanjutnya adalah ngerinci rencana yang konkret. Karena visi tanpa rencana itu cuma angan-angan. Banyak orang yang semangat di awal, tapi mentok di tengah jalan karena nggak punya peta buat jalanin prosesnya. Rencana ini bukan cuma gue mau sukses atau gue pengen kaya, tapi harus dijabarkan dalam langkah kecil yang lo bisa lakukan setiap minggu, bahkan setiap hari. Contohnya, lo pengen punya badan bagus, maka rencana lo bisa sesimpel 100 push up per hari atau 3 kali latihan gym seminggu. Lo pengen omset naik, maka rencana lo hubungi 3 prospek baru setiap hari, kirim 10 follow up chat, posting konten promosi seminggu 4 kali. Lo pengen bangun habit baca, rencana lo baca 5 halaman setiap malam sebelum tidur. Intinya rencana itu harus jelas. Lo tahu apa yang harus kamu lakukan. Spesifik, gak abu-abu atau multitafsir. Bisa dieksekusi. Masuk akal buat lo kerjain. Gak cuma muluk-muluk.
Dan yang paling penting, rencana itu ditulis, bukan cuma disimpan di kepala. Karena ketika lo tulis, itu jadi komitmen. Ketika lo lihat tiap hari, itu jadi pengingat. Dan ketika lo evaluasi mingguan, itu jadi bahan belajar. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak tahu harus ngapain, tapi karena mereka nggak pernah bikin rencana harian yang jelas. Mereka terlalu fokus sama goal besar, tapi lupa membagikan dari potongan kecil yang bisa dikerjakan. Jadi mulai sekarang, lo nggak cuma nulis impian, lo bikin jadwal, lo bikin sistem, lo tentukan rencana perang. Karena tanpa strategi, lo cuma berharap keajaiban. Yang ketiga adalah lo kontrol. Setiap minggu, lo harus duduk sebentar dan jujur sama diri lo. Cek progres lo. Dari semua rencana mingguan lalu, berapa persen yang beneran lo lakuin? Kalau cuma 20%, berarti ada yang salah. Entah lo terlalu muluk bikin target, atau lo masih main-main menjalaninya. Setelah itu review, apa yang berhasil, apa yang gagal, perlu nggak rencana diubah, atau justru pola hidup lo yang perlu dirombak. Jangan keras kepala kalau ternyata strategi lo nggak jalan. Tugas lo bukan kelihatan sibuk, tapi bikin yang lo lakuin bener-bener ngasih hasil. Dan lo juga harus siap buat masuk ke siklus emosi perubahan. Semua orang yang ngejalanin sesuatu yang serius akan mengalami ini. Yang pertama adalah unformed optimism. Awalnya lo semangat, semua terlihat mudah karena belum ngerasain langsung capeknya. Yang kedua adalah unformed pessimism. Masuk minggu kedua atau ketiga, lo mulai ngerasa, wah ternyata susah juga ya. Motivasi mulai turun, tapi lo masih bisa lanjut. Kalau sadar ini wajar. Yang ketiga adalah valley of despair. Ini titik kritisnya. Lo ngerasa stuck, capek, jenuh. Kayaknya semua percuma. Banyak orang nyerah di sini. Balik ke zona nyaman, nyalahin keadaan, dan ngulang siklus dari nol lagi. Yang keempat adalah unformed optimism. Kalau lo bertahan, sesuatu mulai berubah. Lo nggak lagi sekedar semangat, tapi mulai ngerti alurnya. Tubuh dan pikiran lo mulai adaptasi. Dan lo sadar, ini bisa dijalanin. Yang kelima adalah success and fulfillment. Lo sampai juga, nggak cuma sukses, tapi puas. Karena lo nggak cuma dapat hasil, tapi juga buktiin ke diri sendiri bahwa lo bisa konsisten. Jadi kuncinya satu, jangan berhenti di tengah jalan. Nggak peduli seberapa pelan, asal lo tetap jalan, lo akan nyampe. Tugas lo bukan jadi orang yang paling cepat, tapi jadi orang yang paling bisa bertahan. Yang keempat adalah ukur progres. Salah satu kesalahan terbesar dalam perubahan hidup adalah terlalu cepat menilai hasil. Padahal belum cukup eksekusi. Kita terlalu sering nunggu angka di timbangan, saldo rekening atau follower di Instagram sebelum kita benar-benar konsisten menjalani prosesnya. Padahal ada dua jenis pengukuran yang perlu dipahami. Yang pertama adalah outcome based. Ini berbasis hasil akhir. Misalnya, berat badan turun 2 kilo per minggu, penghasilan nambah 10 juta atau bisa push up 30 kali. Hasil itu penting, tapi seringkali di luar kendali langsung. Yang kedua adalah execution based. Ini soal tindakan yang lo lakuin. Misalnya, olahraga 30 menit per hari, makan di bawah 2000 kalori, posting konten 3 kali seminggu. Ini adalah hal-hal yang sepenuhnya bisa lo kontrol. Dan ini yang seharusnya jadi fokus utama lo. Kalau lo bisa eksekusi minimal 85% dari rencana mingguan, lo udah berada di jalur yang benar. Karena hasil itu bukan datang dari motivasi sesaat, tapi dari kebiasaan yang dieksekusi terus-menerus. Kalau minggu ini belum dapat hasil, jangan langsung menyerah. Bisa jadi bukan karena lo gagal, tapi rencana aja yang belum tepat. Ubah rencananya, sesuaikan strateginya. Tapi jangan pernah ubah visinya. Progres bukan soal seberapa cepat lo sampai, tapi seberapa konsisten lo bergerak ke arah yang sama. Masalah umum ketika menjalani pola hidup ini, yang pertama adalah terlalu banyak goal. Salah satu kesalahan terbesar saat pakai sistem ini adalah pengen ngerjain semua hal sekaligus. Semua tujuan dianggap penting, semua dijadikan prioritas. Padahal nggak semua punya dampak besar dalam 12 minggu ke depan. Kunci dari sistem ini adalah fokus. Fokus ke 1-2 goal besar yang benar-benar bisa ngubah hidup lo dalam waktu singkat. Kalau terlalu banyak, lo malah nyebar energi. Nggak ada yang selesai, nggak ada yang maksimal. Yang kedua adalah rencana terlalu rumit. Kadang kita terlalu semangat, bikin rencana harian yang isinya 20-an tugas. Pagi sampai malam full semua. Kelihatannya produktif, padahal nggak realistis. Lo capek duluan, lo stres, dan akhirnya menyerah. Rencana bagus itu bukan yang banyak, tapi yang bisa dilakukan secara konsisten. Ingat, less in more. Satu tindakan yang dilakukan setiap hari jauh lebih berdampak daripada 10 yang cuma jadi niat. Yang ketiga adalah malas hitung skor. Banyak yang mulai rajin, tapi makin lama makin malas stretching. Padahal justru itu yang bikin sistem jalan. Tanpa data, lo nggak tahu lo udah sejauh mana. Lo nggak tahu mana strategi yang efektif dan mana yang nggak.
Setiap minggu, kasih skor ke eksekusi lo. Apakah lo ngerjain 85% dari tas mingguan? Kalau iya, berarti lo on track. Kalau enggak, lo bisa evaluasi. Lo butuh sistem, bukan sekedar semangat. Yang keempat adalah, gak ada yang tahu progres lo. Kalau lo bekerja sendirian, lo gampang nyerah, gampang cari alasan. Tapi kalau lo lapor ke orang lain, entah itu teman, pasangan, mentor, akan ada rasa tanggung jawab yang bertambah. Ada tekanan sosial yang positif. Lo akan mikir 2 kali sebelum malas-malasan. Karena lo tahu ada yang memperhatikan progres lo. Support system itu penting. Dan kadang, hal kecil kayak update mingguan bisa bikin jauh lebih disiplin. Oke, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Kalau lo mau hidup lebih fokus, produktif, dan benar-benar punya arah yang jelas, ini yang lo bisa pegang. Yang pertama adalah punya visi yang jelas dan emosional. Bukan sekedar angka atau mimpi kosong, tapi sesuatu yang bikin lo semangat bangun pagi dan rela berjuang meskipun lagi capek. Visi ini yang bakal ngasih lo alasan buat terus jalan. Yang kedua adalah buat rencana mingguan yang realistis. Jangan langsung bikin 50 to-do list. Fokus aja ke beberapa aksi penting yang bisa bikin lo lebih maju. Kalau lo konsisten lakuin yang sedikit, tapi penting, hasilnya bakal besar. Yang selanjutnya adalah lakukan kontrol dan review. Setiap minggu, cek lagi, lo udah eksekusi rencana belum? Mana yang berhasil? Mana yang perlu diperbaiki? Jangan jalan buta. Progres datang dari kesadaran dan evaluasi. Selanjutnya adalah fokus pada eksekusi bukan hasil. Lo nggak bisa selalu ngatur hasil, tapi lo bisa ngatur tindakan lo. Kalau lo udah jalan 85% dari rencana mingguan lo, percayalah, hasil akan menyusul. Kalau belum nyusul juga, bisa jadi strateginya perlu diubah, bukan visinya. Yang selanjutnya adalah tinggalkan target tahunan yang bikin lo santai dan suka nunda. Ganti dalam sistem 12 minggu yang padat, jelas, dan bikin lo lebih waspada sama waktu. Dalam 12 minggu, gak ada ruang buat menunda. Semua terasa penting. Mungkin itu dulu untuk pembahasan video ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa kalau suka konten ini, silahkan di-share dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.